Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا زدنا علما. Mohon diaminkan jemaah sekalian. Rabbana rzuqna fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, di hari yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, mempertemukan kita di Masjid Al-Ikhlas yang mulia ini dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang diwajibkan, ibadah-ibadah yang disunnahkan, dan ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat besar di dalam Islam, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga kita semua jemaah sekalian termasuk hamba-hamba yang senantiasa dibimbing hatinya untuk ikhlas dalam menuntut ilmu agama dan diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa didoakan oleh para malaikat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat ke-7. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang didekatkan kedudukannya kepada Allah, di antaranya malaikat Jibril alaihi salam dan yang lainnya, mereka senantiasa bertasbih kepada Rabb mereka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji Rabb mereka, dan mereka beriman kepada Allah, kepada Rabb mereka. Dan para malaikat itu
senantiasa memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Semoga kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Apa doa malaikat? Ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu, maka ampunilah orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang istiqamah di atas agamamu, di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selamatkanlah mereka dari azab jahannam. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mensifati karakter orang-orang yang beriman di dalam ayat yang mulia ini dengan dua. Pertama, orang yang beriman di antara karakternya adalah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan lisannya meminta ampunan kepada Allah, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tidak hanya setelah melakukan dosa saja, tapi di saat kita sedang melakukan ibadah, iringi dengan istighfar. Setelah selesai sholat, meneruskan aktivitas beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua sadar ibadah yang kita lakukan masih banyak kurangnya. Kita belum mampu maksimal menjadi hamba Allah yang bersyukur. Masih banyak nikmat Allah yang tidak kita syukuri. Malas beribadah, itu bagian dari rendahnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rendahnya rasa syukur seorang kepada Allah ditunjukkan dengan dia malas ibadah. Karena kalau orang itu betul-betul bersyukur atas semua nikmat Allah, maka dia akan bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan bersungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala terlanjur berbuat maksiat, dia segera bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, orang yang beriman adalah orang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Agama yang dibangun di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang beriman dengan dua sifat yang disebutkan dalam ayat yang mulia itu senantiasa didoakan oleh para malaikat. Para malaikat mendoakan ampunan untuk mereka dan keselamatan dari azab jahannam. Surah Ghafir ayat berapa tadi, Pak? 7. Ayat 7. Nah, Masya Allah. Ya. Jangan hanya dicatat, Ustaz, dihafalkan. Ya, insyaallah pekan depan dicek hafalannya di hadapan jamaah, insyaallah. Ya, naam. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang penuh berkah ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi ghafarallahu lahu wa rahimahu rahmatan wasi'ah. Masih dalam babun fil yaqini wat tawakkuli. Bab tentang keyakinan dan tawakal, berserah diri dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hambanya senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan ibadah al-yaqin dan tawakal dalam kehidupannya. Karena tawakal dan yakin ini, atau yakin dan tawakal ini adalah ibadah batiniyah, amalan batin seorang hamba. Nah, jadi kita hendaknya memahami jamaah sekalian bahwa ibadah itu tidak hanya yang bersifat amaliyah, Pak. Karena para ulama mendefinisikan ibadah itu, di antaranya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau?
ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah satu istilah yang menyeluruh, yang mencakup seluruh ucapan, perbuatan baik lahir maupun batin yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Maka ibadah yang bersifat batin itu disebut dengan syariat yang bersifat i'tiqadiyah, keyakinan. Kita sudah hafal rukun iman, itulah syariat yang bersifat i'tiqadiyah, keyakinan. Sedangkan ibadah yang lahir, amalan yang lahir adalah syariat yang bersifat amaliyah. Dan kita sudah hafal rukun Islam, itulah syariat yang bersifat amaliyah tadi. Jadi harus paham terlebih dahulu jamaah sekalian. Ya, sehingga ketika membahas bab ini kita betul-betul memahami dan meyakini bahwa ternyata tawakal itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakal, yakin, kata para ulama, ya. Di antaranya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, itu bagian dari keimanan. Sedangkan usaha merupakan sebab sunnatullah. Ya. Itu bagian dari sunnatullah. Ya. Sebab usaha yang mengiringi ya, tawakal seorang hamba itu bagian dari sunnatullah. Ya. Ketika dia tidak melakukan usaha, hanya bersandar kepada Allah ya, dengan lisannya, maka dia sudah mencela sunatullah, kata para ulama. Ya. Misalnya nih adik-adik yang besok ujian, malamnya malah main game, Pak. Ya, main game. Gitu enggak? Enggak ya, insya Allah main game. Ketika ditanya, oh, besok ujian kok main game? Mudah-mudahan besok ada keajaiban. Ya. Saya bersandar, tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan besok ada keajaiban. Nah, ini bukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada usaha yang mengiringi dengan sungguh-sungguh. Nah, ini nanti akan kita jumpai hadis-hadisnya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 173 dan 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Ayat yang mulia ini berkaitan dengan keyakinan dan tawakal, Pak. Keyakinan dan tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Khitab ayat ini, khitab itu pembicaraan, Pak. Ya. Pembicaraan ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman. Ketika itu orang-orang beriman siapa, Pak? Para sahabat radhiyallahu anhum. Di dalam ayat yang mulia ini ada orang-orang yang mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bahwa tidak lama lagi akan datang ke Madinah ya, orang-orang kufar, orang-orang Quraisy yang akan menyerang Madinah. Ini setelah kekalahan kaum muslimin di perang Uhud, Pak. Ya. Mereka kembali ke kota Madinah, maka datang kabar selanjutnya kepada mereka, ancaman bahwa tidak lama lagi pasukan kafir dari Mekah akan datang ke kota Madinah, menyerbu kota Madinah. Maka apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat katakan ketika menerima kabar itu? Mereka bukan bertambah ciut nyalinya, tapi mereka bertambah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala
senantiasa dekat bersama mereka. Pertolongan Allah, keselamatan Allah dekat, bahkan sangat dekat dengan mereka. Maka mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Keimanan mereka semakin bertambah. Keyakinan mereka, tawakal mereka semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan yang benar. Keyakinan yang melahirkan husnuzan. Apa husnuzan? Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini termasuk hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan langsung dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku bersama prasangka hambaku terhadapku. Maka sejauh apa prasangka hamba kepada Allah, itu menentukan hasil. Sejauh mana dia menyandarkan hatinya kepada Allah, maka itu akan menentukan akhir dari usahanya. Maka seseorang yang berhusnuzan kepada Allah, hatinya sudah yakin dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuahkan husnuzan, prasangka baik, maka prasangka baik itu diwujudkan dengan amalan salih. Tidak mungkin seorang hamba yang berprasangka baik kepada Allah, dia berdoa di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 60, surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian Allah berkata kepada kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan. Seorang hamba ketika berdoa, dia harus yakin bahwa Allah mengabulkan doanya. Prasangka dia kepada Allah itu harus benar, Pak. Baik atau tidak. Kalau prasangkanya baik, maka ini lahir dari keyakinan yang benar. Dan prasangka yang baik itu akan mengarahkan dia kepada amalan yang salih, amalan yang baik juga, Pak. Jadi ketika dia berdoa, bermohon kepada Allah petunjuk, bermohon kepada Allah ketakwaan, bermohon kepada Allah keteguhan hati, maka harus diiringi dengan amal salih, upaya untuk mewujudkan doa itu, yang mewujudkan, yang mengabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah perintahkan hambanya untuk berusaha. Maka harus sejalan, Pak, antara husnuzan, prasangka baik, dengan amalan setelahnya, amalan yang mengiringinya. Kalau seorang hamba berprasangka baik, maka dia akan beramal salih. Ditegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ini supaya kita semakin yakin dan semakin kuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 185. Afwan 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini jelas sekali, Pak. Seorang hamba yang dia berdoa kepada Allah dan dia yakin bahwa Allah mengabulkan doanya, apa yang Allah perintahkan? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bentuk yakin yang benar itu yang kemudian melahirkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan hambanya untuk apa? Falyastajibuli, maka hendaklah dia bertakwa kepadaku, yaitu melaksanakan perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Jadi tidak hanya melaksanakan perintah-perintah Allah, dia berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, dia beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, lisannya, anggota tubuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarsyudun. Ya. Dengan semua itu yang menyebabkan mereka yarsyudun, ya, senantiasa berada dalam kebenaran, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan al-yaqin, ya. Di dalam surah Ali Imran ayat 173 dan 174 tadi ditegaskan, ya, bahwa Nabi SAW dan para sahabat, ya, di saat genting, ini perlu diamalkan Pak oleh kita semua. Di saat genting, di saat kondisi kita kepepet, ya, misal ada ancaman, ya, terus kesulitan dalam ekonomi misalnya, ya, kita tetap berusaha. Namun kita menjumpai keadaan itu, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil dengan penuh keyakinan Pak. Hasbunallah, ayo kita katakan sama-sama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Katakan dengan penuh keyakinan, ya, ikuti dengan usaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan, akan menolong, membela hamba tersebut. Ya. Ini bukan omongan kosong, Pak. Ada buktinya. Ya. Para nabi, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di dalam hadis, ya, disebutkan di sini, ya, manakala Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dilemparkan ke dalam api, ya, oleh siapa Pak? Raja Namrud. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada api itu, ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya, jadilah engkau dingin dan mendatangkan keselamatan, ya, untuk Ibrahim. Jadi dinginnya api itu tidak mencelakainya. Kalau kita pernah tinggal Pak, merasakan, ya, cuaca yang amat dingin, ya, di musim dingin, ya, dengan yakni derajat di bawah 0 gitu kan, di bawah 0 derajat, nah itu menjadikan, ya, orang bisa beku itu dalam beberapa menit Pak. Naam, ya, bisa rusak tulangnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api untuk dingin namun memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan apa tadi? Keyakinan Nabi Ibrahim, ya, dan tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, ya, juga menegaskan di dalam surah At-Talaq ayat 3. Surah At-Talaq ayat 3. Ini kunci untuk meraih kesuksesan, Pak. Ya. Kunci untuk meraih kesuksesan, tidak hanya kesuksesan di keluarga, ya, sebagai kepala keluarga, ya. Tidak hanya kesuksesan dalam pekerjaan, tidak hanya kesuksesan, ya, dalam urusan dunia, namun untuk urusan akhirat juga. Apa itu? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya. Di ayat yang sebelumnya Allah menyebutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi kunci kesuksesan itu disebutkan dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, kesuksesan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kesuksesan sekedar materi, ya. Karena sesungguhnya yang kita cari itu keridhaan Allah, bukan, ya, kita disenangi oleh manusia, Pak. Kata para ulama, ridhan nas la ghayatun la tudrak. Mendapatkan kecintaan manusia itu sesuatu yang mustahil untuk dicapai.
Tidak mungkin semua manusia menyukai kita. Pasti ada yang membenci kita. Pasti ada yang tidak menyukai kita. Ya. Namun ridha Allah ghayatun tudrak. Namun keridhaan Allah adalah tujuan yang pasti bisa dicapai. Ya. Ini perbedaan antara Allah dan makhluknya. Ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, ya, dapatkan, ya, dengan apa, Pak? Dengan takwa dan tawakal di antaranya. Di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 ini ditegaskan, takwa dan tawakal itu akan menjadikan seorang hamba, ya, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah sangat dekat dengan hambanya, maka Allah akan memberikan solusi, ya, untuk hambanya ketika dia menjumpai berbagai masalah dalam kehidupan. Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan mudahkan dan berkahi rizkinya. Allah akan cukupkan, ya, urusannya baik dunia dan akhirat. Ini janji Allah, Pak. Ya. Janji Allah itu tidak mungkin Allah ingkari, Allah khianati. Ya. Tinggal kembali aja kepada hati kita, keyakinan kita. Ya. Sejauh mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Baik. Nah, terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Ini ada hadis yang Masya Allah, ya, menarik untuk kita dengarkan dan kaji, Pak. Ya. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umamu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt. Suatu ketika Allah perlihatkan kepadaku, ya, Allah perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Allah perlihatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan mi'raj, ya, ketika menerima perintah salat, ya. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan, ya, sekelompok manusia yang jumlahnya kurang dari 10. Siapa mereka? Mereka adalah kaum dari salah seorang nabi atau dari salah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan utusan Allah Rasulullah ini siapa. Yang jelas jumlah kaum itu sangat sedikit, kurang dari 10. Wan nabiyyu wa ma'ahu rajul wa rajulan. Dan ada diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi dengan 1 atau 2 pengikut saja. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan Rasulullah diperlihatkan, ya, dengan nabi, ya, yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Tidak ada sama sekali pengikutnya. Idh rufi'a li sawadun 'azim fadhanantu annahum ummati faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah, ya, suatu kaum yang jumlahnya sangat banyak. Dan Nabi mengira bahwa itu adalah umatnya. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihi salam katakan bahwa itu adalah umat Nabi Musa alaihi salam. Walakin unzur ilal ufuki fanadhartu fa idza sawadun 'azim faqila li unzur ilal ufukil akhar fa idza sawadun 'azim faqila li hadhi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan, di arah yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan suatu kaum yang jumlahnya lebih besar lagi. Dan dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah umatmu.
Dan di antara umatmu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Jadi ada 70.000 orang, Pak. Ya. Kuotanya sangat terbatas dan sangat sedikit ini. Ya. Masya Allah, 70.000 orang ya, dari umat Nabi Muhammad SAW yang ya, dijamin masuk surga tanpa hisab dan azab. Ya. Setiap kita, ya, mayoritas, ya, yakni umat, ya, dari siapapun rasulnya itu akan melalui hisab. Ya. Namun ada 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang tidak akan melalui hisab, apalagi diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadakhala manzilahu thumma nahadha fadakhala manzilahu fakhadha an-nas fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannah bila hisab wala azab. Ya. Setelah Nabi SAW menyampaikan ini, Nabi SAW bangkit kemudian masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan para sahabat. Lalu para sahabat yang ketika itu ya, ada bersama Nabi, mereka berbincang, siapa sebenarnya 70.000 orang yang kata Nabi SAW tidak akan dihisab dan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yusyriku billah wa dzakaru asya'. Ada sebagian di antara para sahabat yang mengatakan bisa jadi ya, jangan-jangan yang 70.000 itu adalah orang-orang yang menemani Rasulullah SAW. Maksudnya di antara para sahabat. Ya. Jumlah sahabat ketika Nabi SAW meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah itu sudah ratusan ribu, Pak. Ya. Nah, jadi sebagian mereka mengira, oh itu sahabat Nabi SAW. Nah, nah, ya. Kemudian yang lain berkata, ya, oh jangan-jangan mereka adalah orang yang lahir ya, dalam keadaan Islam. Ya maksudnya seperti kita ini, Pak. Ya, Islam ya dari orang tua, ya, Islam turunan orang tua. Nah, ya, jangan-jangan mereka, ya, mereka lahir ya, dalam keadaan Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik dengan syirik kecil maupun syirik besar. Ya. Dan sebagian yang lain mengatakan yakni ucapan yang berbeda. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mal ladzi tahuduna fi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ya, dari rumahnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Apa yang kalian perbincangkan?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaruhu, maka para sahabat mengabari ya tentang beberapa ya, ucapan para sahabat tadi yang berbeda-beda. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ini Pak jawabannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dihisab dan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih dari VVIP. Ya. Ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mayoritas dihisab ya. Namun ada sebagian dari mereka yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak diazab oleh Allah. Ada yang dihisab ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dia masuk neraka terlebih dahulu ya. Mampir ke neraka terlebih dahulu. Naam, transit ya, ziarah dulu ya, berkunjung dulu ke neraka. Nah, ini jangan dianggap main-main ya. Masalahnya bukan sebentar atau tidak. Ini masalahnya adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelipatannya 70 kali ya, lebih panas dari api yang paling panas di dunia. Na'udzubillah min azabin nar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari azab neraka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Humul ladzina
Humul ladzina la yarqun wa la yastarqun. Namun la yarqun ini dianggap syadz ya. Ini tidak perlu disebutkan. Humul ladzina la yastarqun ya. Ini diantaranya adalah mereka yang tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Sering kita mendengar ruqyah, Pak ya? Baik, nanti saya jelaskan sedikit. Wala yatatayyarun, dan tidak bertatayyur. Bertatayyur itu menganggap sesuatu mendatangkan kesialan, Pak. Ya. Misalnya angka tertentu, gitu kan? Hari tertentu, ya, itu bertatayyur. Ya. Kemudian misalnya menganggap sial ketika melihat burung misalnya, seperti burung gagak gitu kan. Ya, kalau sudah hinggap di rumah, sudah ada keyakinan sebagian orang demikian kan. Wah, ini malaikat maut sebentar lagi kan. Ini atau ada ini tanda ada yang meninggal atau yang lainnya. Ini tatayyur namanya. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun ya. Dan kepada Rabb mereka bertawakal. Faqama Ukashah bin Mihsan ya. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu berkata, "Ud'ullah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan saya ya supaya termasuk ke dalam golongan 70.000 ini. Ini Masya Allah, ini enggak mau menyia-nyiakan kesempatan jamaah sekalian ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta minhum, engkau termasuk di dalamnya. Jadi sudah diketahui nih Pak dengan pasti. Ya, salah satu dari 70.000 golongan itu, 70.000 orang itu adalah Ukashah bin Mihsan. Masya Allah. Ya. Nah, ya tentu kita berkeyakinan ya, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seterusnya 10 orang yang dijamin masuk surga dan yang lainnya itu pun termasuk di dalamnya, gitu kan. Tapi ini secara detail, ya, secara jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut Ukashah termasuk di dalamnya. Nah, lalu, ya, selain Ukashah, ya, nyusul sahabat yang lainnya nih Pak. Ya, nyusul sahabat yang lainnya agar juga didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, ya, ud'ullah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya, mohon kepada Allah agar saya termasuk juga di dalamnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabaqaka biha Ukashah. Ya. Ukashah sudah mendahulimu. Jadi sudah ini Pak. Sudah ditutup sudah kuotanya. Jadi minta doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar termasuk ke dalamnya sudah. Cukup Ukashah saja. Yang lainnya ya kembali kepada jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 ya, orang yang tidak minta diruqyah. Ya. Maksudnya di sini Pak, ya, kalau ruqyah syirkiyah jelas ya, ini sudah nggak perlu diperdebatkan. Misalnya dukun membacakan mantra-mantra ini sudah syirik besar ini kan, sudah selesai. Ya, ini sudah nggak perlu diperbincangkan. Ini ruqyah syar'iyah, ya, yakni seseorang membacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, membacakan doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Disebutkan di sini orang yang minta diruqyah, bukan orang yang meruqyah Pak ya. Kalau orang yang meruqyah bagus ini, baik ya. Karena dia niatnya, kalau niatnya karena Allah, dia niatnya untuk menolong orang lain kan, ya, membantu orang lain. Kalau niatnya karena Allah ya, bukan karena materi. Ya, kan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau meruqyah cucunya, ya, yakni Al Hasan Al Husain. Ya. U'idhukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wahama wa min kulli ainin lama. Dipegang kepalanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepala 2 cucunya radhiyallahu anhuma. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari segala gangguan, ya, syaitan dan yakni gangguan yang lainnya. Maka tidak ada masalah ya meruqyah, ya, kembali kepada niat tentunya. Nah, yang menjadi masalah adalah orang yang minta diruqyah. Maksudnya apa? Ini perlu kita pahami. Hatinya itu bergantung kepada orang yang meruqyah. Jadi hatinya itu bergantung kepada orang yang meruqyah. Dia yakin Allah yang menyembuhkannya. Ini perlu dipahami Pak.
Allah yang menyembuhkannya, dia yakin. Tetapi ketika dia mengalami misalnya gangguan sedikit, langsung minta diruqyah. Langsung minta diruqyah. Langsung minta diruqyah. Nah, orang semacam ini ya, yang keluar dari nominasi ini, Pak. Ya. Termasuk ya, jika seseorang berobat dengan dokter, Pak. Ini termasuk, Pak. Ya. Makanya saya, Pak, Al-Fakir ila afi Rabbi, selalu mengajarkan kepada anak saya, ketika misalnya ya, anak saya pusing ya, demam, panas, saya ajarkan kepada dia, ya, nak, ya, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berusaha untuk menyambungkan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Ya. Anak kita minta berobat, ya, saya luruskan, ya, nak, berdoa dulu kepada Allah, pegang kepalanya, pegang badannya, baca Al-Fatihah, minta kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti insya Allah kita ke rumah sakit, kita ke dokter, kita ke puskesmas. Nah, jadi hatinya itu betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Jangan sakit dikit, langsung ya, pikirannya dokter, pikirannya langsung Paramek, apalagi Panadol, gitu. Jangan, Pak. Jadi langsung kita terhubung hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, inilah yang kemudian mengurangi yakni kualitas ketawakalan seorang hamba tadi, Pak. Berbeda kalau keyakinannya sudah yang menyembuhkannya adalah dokter, ini sudah syirik besar. Ini selesai sudah. Ya. Tapi kalau hatinya bergantung kepada dokter, sedikit-sedikit dokter, ya, maka ini termasuk syirik kecil, kata para ulama. Betul, Pak. Ya, termasuk yang tatayyur tadi, yang menganggap sial terhadap yakni sesuatu tadi. Ya, ini termasuk syirik kecil. Ya. Nah, jadi bisa dipahami ya jamaah sekalian. Maka ya mari kita memperbaiki ya hati kita, ya, keyakinan kita, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika ada ujian Allah berupa sakit ya yang menimpa kita, ya, kita yakni dahulukan ya, yakni pengobatan ya, melalui media. Misalnya yakni membaca doa ya dari Al-Quran ataupun dari doa-doa Nabi SAW. Kita ambil air misalnya kan, kemudian kita bacakan surah Al-Fatihah, ya, dibaca, Pak, berulang kali tidak ada masalah, 3 kali, kemudian ditiupkan ya. Baru kemudian kita misalnya sakit, katakanlah demam ya, kita sambil ambil obat ya, paracetamol, minum paracetamol ya. Namun hati kita sudah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Obat itu sebab, ya, sebab yang memang dibenarkan di dalam Islam, ya. Itu sunnatullah, usaha, ya, bagian dari sunnatullah. Ya. Namun masalahnya adalah keyakinan di dalam hati kita, ketawakalan kita. Ya. Baik. Yang kedua itu tadi tatayyur, ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Dan kepada Rabb mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, belum tertutup ya kuotanya. Insyaallah 69.000 dikurangi sahabat Ukasha radhiyallahu anhu, 69.000 lagi ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita termasuk ya golongan hamba yang mutawakkilin ya. Hamba-hamba yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan keberkahan ya, ampunan dan kemuliaan kepada kita ya, serta keselamatan ya, dunia dan akhirat. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
meruqyah diri Nah, kita sendiri. ya silakan Ustaz. Ketika media yang dipakai oleh Rasulullah itu kan ada yang air, Nah, air, kemudian ada yang memakai dengan tangan, ya, Nah. anggota tubuh lah, Nah. tapi salah satunya ya. dengan membacakan ayat, lalu kemudian ayat itu ditiupkan. Nah. Setelah ditiupkan lalu kemudian dioleskan ke seluruh Iya. tubuh. Termasuk di saat bagian-bagian tubuh yang sakit itu kita konsentrasi dengan memohon ya Allah dengan ayat kemuliaan Nah. ataupun ayat-ayat sifat ya, kami memohon untuk sembuhkan hanya mataku, untuk sembuhkan leher atau seluruh tubuh. Nah, itu termasuk salah satu yang dibenarkan dengan memegang, tapi kita sendiri gitu, maksudnya. Kalau yang umum yang kita ini kan air, kalau membacakan ayat dan kemudian kita tiupkan, kita minum air. Itu ada ininya enggak itu? Dasarnya Barakallahu kan, kalau yang barakallahu kita tiupkan, lalu kemudian kita oleskan ke seluruh itu. Mohon maaf, selama ini saya mendapatkan ijazah seperti itu. Barakallahu. Jadi kita ya sebelum kita secara lahiriah dokter yang kita tuju, kita mengamalkan Betul. itu, Barakallahu. lalu kita pergi di dokter. Barakallahu. Ada dasarnya Ustaz. Ada dasarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkan ya untuk meruqyah dirinya sebelum tidur diantaranya. Ya, sebelum tidur membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, ya surah Al-Falaq, An-Nas ditiupkan kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya dari kepala, wajah, bagian depan tubuh sampai yang memungkinkan ya bagian tubuh yang bisa diusap ya. Diulang sebanyak 3 kali. Ya, jadi diulang sebanyak 3 kali. Nah, itu dasarnya Ustaz. Nah, jadi kalau kemudian kita ketika sakit ya meruqyah diri kita dengan cara seperti itu pun dibenarkan. Satu lagi riwayat hadis dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit parah ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak mampu lagi Ustaz untuk melakukannya sendiri ya. Yakni mendekatkan kedua telapak tangannya ke mulut kemudian dibacakan. Lalu apa yang dilakukan? Ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau yakni membacakan ya. Jadi membantu ya dengan membacakan beberapa surah dalam Al-Qur'an ya, kemudian ditiupkan ke telapak tangannya. Lalu diusapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menjadi dasar juga Ustaz. Ya, jadi yang terpenting ya di antara bacaan yang jangan dilewatkan itu tiga surah tadi, 3 qul. Ya, ketika kita mendapati diri kita sakit, ruqyah dengan 3 surah itu kemudian ditambah dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Ya. Artinya itu ada dasarnya dan bisa diamalkan. Insya Allah sih ini diberikan nih menurut keyakinan saya Iya. itu satu surah Al-Fatihah. Termasuk ayat kursi. Termasuk Ustaz. Ya, kemudian 30 itu termasuk. Ya. Ditambahkan dengan ayat Al-Qur'an, ayat sifat. Silakan Ustaz, tidak ada masalah. Di terakhirnya membaca sholawat. Iya, tidak ada masalah. Ya, di bagian mana dengan mohon kepada Allah ya, minta agar supaya Allah sembuhkan. Dan ajaibnya insya Allah ya, kalau berobat Allah akan tunjukkan ya dokter yang tepat insya Allah Ustaz. Betul, ini pengalaman saya pribadi ya Ustaz ya. Jadi ketika keyakinan kita sudah benar kepada Allah, kita bersandar kepada Allah, kita berobat, itu akan dipertemukan dengan dokter yang tepat insya Allah. Betul ya, jadi berangkat dari keyakinan hati tadi, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan segala urusannya insyaallah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan kita termasuk yang 70.000 itu. Allahumma amin. Amin insyaallah. Kalaupun tidak termasuk ya, melalui hisab Allah bebaskan kita dari azab. Allahumma amin. Sudah berikhtiar. Alhamdulillah. Sampai 70 gitu. Tapi kuasa Allah juga gitu. Termasuk di dalamnya apa enggak? Yang berikhtiar aja belum tentu ya Mas, apalagi enggak kan. Insyaallah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.